Haleluya. Selamat pagi semua. Shalom DDC. Gimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Luar biasa lah ya, sebab Tuhan kita luar biasa, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena kejadian kami dahsyat dan ajaib Tuhan. Kau menenun kami, bahkan rancangan-Mu lebih indah daripada rancangan kami. Jalan-Mu di atas jalan-jalan kami Tuhan. Kami mau memandang wajah Tuhan pagi hari ini. Kami mau membawa pujian kami. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita katakan dari hati kita, betapa ajaib dan dahsyatnya Kau Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadian-Ku. Kau menenun kami Tuhan. Yes. Serupa gambaran kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, kami pandang Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan kami angkat tangan kami, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Mari katakan sekali lagi, betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadian-Ku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga kami Tuhan, yes. Di mata-Mu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mari pandang, oh Yesus, memandang keindahan-Mu Yesus. Segala syukur kami Tuhan, kami berikan kepadamu pagi ini. Di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu.
sekalipun kau tinggalkan. Oh Yesus sahabatku. Kami angkat wajah kami, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, tetaplah kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun kau tinggalkan. Oh Yesus sahabatku. Mari kita sembah Dia. Oh terima kasih Tuhan. Hidup kami dahsyat, hidup kami ajaib karena Kau di dalam kami. Kami bersyukur, sungguh kami bersyukur. Oh, kami pandang wajah Kristus dan kami naikkan syukur kami untuk setiap kejadian kami Tuhan. Sebab kami tahu hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh. Segala syukur kami, segala pujian kami, segala hormat kami berikan untuk Yesus. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu. Syukur bagi kesetiaan-Mu Di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku, ketata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Oh Yesus sahabatku. Sekali lagi dari hatimu katakan, tak sekalipun Kau tinggalkan. Oh Yesus sahabatku. Kita berikan tepuk tangan buat Yesus. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. terima kasih Tuhan. Terasa
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama jemaat katakan dengan tenang. Sujud di altarnya. Yes Tuhan, kami ingin membawa hidup kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami terima semua anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Aku mau undang Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Karena kita akan menyembah Tuhan Yesus. Udah siap memuji Tuhan Yesus lebih lagi? Yes. Siap, belum kencang suaranya. Udah siap memuji Tuhan Yesus lebih lagi? Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang benar. Yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Mari sama-sama kita katakan, aku kan bersuka. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Mari sama-sama kita lebih lagi memuji kebesaran-Nya. Katakan dengan imanmu kuat. 1, 2, 3, go. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat Tuhan. Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Ku. Mari sama-sama kita katakan, Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia. Allah yang setia dan benar. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Haleluya. Wow. Luar biasa Tuhan kita, amin. Jika Tuhan yang setia dan benar itu ada dalam kita, maka hidup kita takkan sama, amin. Bilang kiri kananmu, hidup lu gak akan sama. Nice. Mari kita angkat satu pujian. Hidup kita takkan sama, amin. Yes. Bersama-sama semua. Mari kita bertepuk tangan. Katakan, Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya.
sumber dari segalanya. Sebab Engkaulah kebenaran Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku, yes, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hey. Katakan, Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya, Kaulah sumber segalanya Tuhan. Yes, yeah. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Sebab ku tahu sungguh Tuhan, anugerah-Mu bagiku, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ayo sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alas untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Oh Yesus, Kaulah alasan untuk ku hidup, oh, menyenangkan-Mu. Panggil dia Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang paling meriah buat Yesus. Woo! Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Thank you Lord. Engkaulah kebenaran yang sejati Tuhan, tinggal di dalam kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Biarlah kalau kami hidup, kami mau hidup kami untuk Yesus. Dan bukan kami yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan kami hidup. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu
kami nyatakan. Kepadamu. Biar kalau kami hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku kehendak-Mu sebab ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan, sudah kita bangkit berdiri sama-sama. Kita katakan, kalau ku hidup bagimu, hidup tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kami hidup Tuhan. Dan dunia tidak bisa menjauhkan kami Bapa.
Engkaulah sang hidup Tuhan, Engkaulah yang memenuhi hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur dan kami bersuka cita untuk hal itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, persekutuan dengan Engkau, persekutuan dengan saudara seiman kami Bapa. Kami percaya itu hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami mau menyambut, kami mau menikmati itu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke, pagi ini supaya nggak ngantuk ya, supaya tetap fresh, saya kasih pertanyaan untuk Bapak Ibu. Pagi-pagi udah dikasih pertanyaan nih. Menurut Bapak Ibu, tempat atau hal sesuatu apa yang paling kaya, yang paling bernilai, yang paling nilainya itu sampai nggak ternilai, saking berharganya. Coba Bapak Ibu pikirkan, tempat atau hal sesuatu apa yang paling berharga itu. Sambil Bapak Ibu berpikir, saya minum dulu ya. Coba pikirkan. Nah, kalau menurut Pak Ang, saya tanya deh yang dekat saya, Pak Ang. Menurut Pak Ang apa? Hal sesuatu atau tempat yang paling kaya, paling tak ternilai harganya. Pertanyaannya susah-susah gampang ya. Yesus. Yesus yang paling berharga yang tidak ternilai. Kalau saya tanya Bu Elizabeth Sardina, menurut Ibu hal apa atau tempat apa yang paling berharga? Nggak ada jawaban salah dan benar ya di sini. Ayo, kira-kira apa? Blank ya kalau dikasih pertanyaan kadang-kadang kita. Kehidupan saya dan Yesus. Kalau dulu saya pernah dengar jawaban dan waktu itu saya setuju. Tempat atau hal sesuatu yang paling berharga di dunia ini itu adalah kuburan. Kaget gak saudara, kuburan? Kenapa kuburan tuh hal yang paling berharga, yang paling tidak ternilai? Dulu tuh alasannya gini, karena di sana itu terkubur potensi-potensi, skill, ide-ide, mimpi-mimpi manusia yang belum diwujudkan. Yang akhirnya karena belum diwujudkan, akhirnya ikut terkubur dengan manusia itu. Dulu saya menganggap bahwa yang paling berharga itu adalah manusia, itu adalah talenta kita, skill kita, potensi kita, itu berharga. Tapi kalau pertanyaan yang sama sekarang kita tanyakan, kalau menurut saya setuju dengan Bu Elizabeth Sardina. Kalau menurut saya yang paling berharga itu adalah diri saya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua itu adalah hal yang paling berharga. Kenapa? Karena bagi Tuhan sendiri, menurut Tuhan sendiri, kita itu lebih berharga bahkan dari diri dia sendiri. Karena itu dia menyerahkan, mengorbankan dirinya untuk siapa? Untuk kita. Berarti bisa kita bayangkan bahwa kita ini bernilai, berharga banget di mata Tuhan. Sampai Tuhan bilang apa? Kita biji mata Tuhan. Ya kan? Nah, kemudian muncul pertanyaan berikutnya. Kita kan berharga di mata Tuhan kan? Kita berharga di mata Tuhan. Kemudian saya juga ada muncul pertanyaan saya gini. Kalau saya berharga di mata Tuhan, kehidupan seperti apa sih yang Tuhan mau kita hidupin? Pernah gak ada pertanyaan itu dalam hati saudara, dalam pikiran saudara bahwa Tuhan mau saya hidupnya gimana sih? Tuhan mau hidup saya biasa-biasa aja, normal-normal aja atau gimana? Kita mau buka satu ayat. Di Injil Yohanes 10 ayat 10. Mungkin bisa dibuka. Ya. Mari kita baca
dengan lantang, karena ini yang Tuhan mau. Mari kita baca. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam kelimpahan. Tuhan kasih kita hidup ilahi, bukan hidup biasa-biasa aja. Tuhan mau kita hidup berlimpah, overflow. Penuh apa di sini tuh kelimpahan ini banyak artinya. Tuhan rindu kita mengalami damai sejahtera, sukacita, ketenangan, pemulihan, hidup yang penuh damai. Bahkan termasuk berkat secara jasmani juga, itu include di dalamnya. Tuhan enggak memanggil kita hanya untuk bertahan hidup, enggak. Tapi Tuhan mau kita menikmati hidup itu. Kita buka lagi di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, ya sudah dibuka di depan. Saya bacakan untuk saudara. Di sini Tuhan katakan bahwa sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita apa? Kita hidup sejahtera, sukacita oleh karena Tuhan sendiri, oleh karena Roh Kudus. Tetapi, ada tetapinya. Kalau kita lihat ya, kenyataannya, banyak orang hidupnya apa? Penuh dengan kemarahan, penuh dengan kelelahan, penuh dengan kekosongan, terluka, kehilangan damai. Padahal Tuhan mau kita hidup penuh dengan damai. Tapi kenyataannya banyak orang kehilangan damai itu. Gitu. Nah, Tuhan gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang dua hal yang mencuri kehidupan yang Tuhan sediakan dari kita. Hari ini saya mau berbicara tentang dua hal itu, yaitu bitterness. Apa itu bitterness? Kepahitan dan juga kelelahan hidup, burnout. Nah, saya bacakan apa sih bitterness itu? Apa sih kepahitan itu? Kepahitan itu adalah bitterness itu adalah kepahitan yang kita terus pelihara. Saya punya pengertian di sini, saya cari pengertiannya ada dalam kamus Oxford dan Cambridge. Saya bacakan untuk Bapak Ibu, pengertian dari bitterness. Bitterness itu adalah perasaan marah, kecewa, dan terluka karena perlakuan tidak adil atau pengalaman yang menyakitkan. Saya simpulkan lagi, ada pengertian bitterness lainnya adalah bitterness atau kepahitan adalah luka hati yang dipendam terlalu lama sampai akhirnya mengakar di dalam hati seseorang. Saya bacakan lagi. Bitterness adalah luka hati yang dipendam terlalu lama sampai akhirnya mengakar di dalam hati seseorang. Saya mau kita baca satu ayat di Ibrani 12 ayat 15. Ya, di sini Tuhan berbicara tentang bitterness, tentang kepahitan. Saya bacakan Ibrani 12 ayat 15. Di sini katakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Di sini Tuhan katakan kepahitan itu apa? Akar yang pahit. Kenapa disebutnya akar? Kenapa disebutnya akar? Seperti kayak akar benalu. Akar itu dia tumbuhnya diam-diam. Kadang kita nggak sadari itu tumbuh. Tumbuh terus, tumbuh mengakar, mengikat kita. Dan mungkin nggak langsung terlihat. Kadang-kadang kan kita nggak bisa ngelihat akar kan. Dia tumbuh diam-diam, nggak terlihat bagi kita. Tapi seiring dia bertumbuh kayak akar benalu kayak gitu. Dia pelan-pelan saat dia bertumbuh, dia akan pelan-pelan merusak semua pohon itu.
Nah, makanya Tuhan katakan di sini bitterness itu adalah akar yang pahit. Dia bisa mencemarkan banyak orang. Gitu. Nah, bitterness juga sama. Mungkin awalnya kita kecewa. Kita kecewa sama orang, kita dapat perlakuan yang gak adil. Kemudian lama-lama kalau kita pelihara terus, kita jadi marah. Setelah marah naik tingkat lagi, marah kita pelihara terus, kita pendem terus, kita nggak ungkapkan terus, akhirnya jadi dendam. Jadi dendam, pelihara terus, akhirnya kita jadi dingin. Dan lama-lama kita kehilangan kasih. Itu prosesnya. Makanya pelan-pelan bitterness itu akan meracuni. Makanya Tuhan katakan itu adalah mencemarkan banyak orang. Gitu. Dan bitterness itu bukan cuman marah sesaat ya. Karena bitterness itu adalah luka yang tinggal terlalu lama dalam hati. Sampai akhirnya bitterness itu membuat kita, mengubah kita, cara melihat kita terhadap diri kita sendiri. Kepahitan mengubah kita berubah cara pandangnya bahkan terhadap kita sendiri, terhadap orang lain, dan cara kita memandang Tuhan juga. Bitterness itu akan mengubah hal itu. Nah, sakit hati itu gampang banget berakar. Mudah banget. Kepahitan itu gampang banget berakar di hati kita kalau kita biarkan, kalau kita pelihara. Dan yang paling bahayanya adalah kita tahu sebenarnya itu nggak bagus kan. Kita tahu kita nggak boleh nyimpen sakit hati, kita tahu kita nggak boleh nyimpen balas dendam, kepahitan, luka. Tapi terkadang hal itu nggak kita sadari itu mengakar dan kita biarkan hal itu. Kalau saya mau ibaratkan tuh, pernah nggak Bapak Ibu ada lagu yang sebenarnya kita sebel, kita nggak suka lagu itu, tapi entah kenapa, apa karena sering terdengar atau apa, akhirnya lagu itu jadi terngiang-ngiang terus di kepala. Pernah nggak? Kayak sebenarnya sebel nih, tapi akhirnya terngiang-ngiang kok di otak kok lagunya lagu itu. Bahkan secara nggak sadar akhirnya kita nyanyiin lagu itu. Saya juga akhir-akhir nih kayak kemarin saya trip sama temen saya, sepanjang trip dia nyanyiin itu lagu. Akhirnya saya juga kayak, apaan sih nih lagu? Terus lama-lama tuh akhirnya jadi kayak, kok gue mulai nyanyi ya? Kok gue mulai kalau lagi mandi atau lagi diam kok mulai kayak di otak itu kayak lagunya lagu itu. Pernah gak? Sekarang lagi terkenal nih lagunya nih, nggak tahu Bapak Ibu tahu gak lagu MBG? Bukan makanan bergizi gratis. Tahu? MBG, Mas Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis? Buah lil. Nah itu lagu itu lagi kayak saat mandi kayak lagu itu sambil ketawa sambil nyanyi sendiri lagunya. Gitu. Nah itu juga sama, kadang-kadang juga kepahitan juga kayak gitu kan. Kita nggak mau, tapi secara nggak sadar kalau kita pelihara, kita biarkan tuh terngiang-ngiang terus, ternyanyikan terus sama kita. Mengubahkan kita, itu sama kayak gitu. Nah, sekarang kita mau lihat tanda-tanda orang kepahitan itu seperti apa sih? Kadang-kadang kepahitan itu kan nggak terlihat, tetapi sebenarnya buahnya bisa kita lihat. Orang yang kepahitan biasanya dia, kalau saya lihat itu adalah mudah marah, mudah tersinggung orang yang kepahitan, overreact, ngegas orangnya. Sedikit ada hal sedikit ngegas, gampang tersinggung, nggak pernah bersyukur. Makanya sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan banyak orang yang emosional kan, di mana-mana semua emosional. Kita gampang parah dan yang paling parahnya adalah orang yang pahit biasanya dia melukai orang lain. Hurt people. Orang yang terluka dia akan melukai orang lain. Makanya Tuhan katakan yang di Ibrani akar yang pahit menimbulkan kerusuhan dan dia mencemarkan banyak orang. Itulah bitterness. Nah, makanya kadang kita lihat orang tuh ucapannya tajam, emosinya meledak. Kadang kalau lagi ngebahas apa, sebenarnya hal yang simple, hal yang kecil tapi meledak. Kadang-kadang pasangan, orang tua sama anak, itu juga kayak gitu kan. Kadang-kadang kita sebenarnya bertengkar itu atau ya bertengkar lah, bertikai itu bukan karena masalah yang besar.
Kadang-kadang itu masalah yang kecil yang ditumpuk-tumpuk kita punya, ya karena udah ada bitterness dalam hati kita. Akhirnya ada hal sedikit yang menyinggung, kita meledak, marah, ngegas. Itu yang terjadi antara pasangan, orang tua anak, mungkin rekan kerja, teman-teman, sahabat, itu. Nah, dan itu sebenarnya dia ngegas, dia berbuat seperti itu bukan karena dia jahat. Tapi mungkin karena ada luka yang belum disembuhkan dalam hatinya, ada bitterness dalam hatinya. Nah, kalau kita lihat di sosial media sekarang ini, ya, hidup kita banyak terpengaruh, harus kita akui hidup kita kadang terpengaruh banyak oleh sosial media. Kita lihat orang tuh sekarang gampang banget tulis hate comments, komen-komen negatif. Ada hal sedikit, fenomena apa kita udah langsung komen atau kita judge itu negatif. Gitu. Banyak kan yang kayak di Korea bahkan ada artis yang meninggal juga karena hate comments. Karena dia setiap hari mengkonsumsi kebencian-kebencian itu di sosial media dan dia biarin itu. Akhirnya itu mematikan dia, melumpuhkan dia. Nah, orang-orang gampang sekali menjudge orang, judgmental, menuliskan komen-komen yang jahat atau responnya nggak baik, itu karena sebelumnya udah ada bitterness, sudah ada kepahitan dalam diri dia. Nah, makanya sekarang kita lihat orang gampang banget marah kalau sesuatu nggak terjadi sesuai dengan harapan, sesuai ekspektasi kita marah. Kalau misalkan kita tersinggung, kita marah, gitu. Nah, karena banyak hati yang bitter, yang pahit, yang kosong, yang lelah. Gitu. Nah, pernah gak Bapak Ibu ketemu sama orang yang hatinya pahit, yang dia itu komplain terus. Saat kita ketemu itu ada perasaan negatif vibes. Saya pernah ketemu sama seseorang, orangnya rohani banget, makanya kadang-kadang kita orang nggak sadar kalau dia punya bitterness. Orangnya cukup rohani banget, pelayanan apa semua cukup rohani banget lah. Hidup dalam keluarga yang rohani juga. Tapi pas saya ketemu dia, sebelum saya duduk pun dia udah komplain. Semua bisa dikomplainin, dari cuaca yang buruk lah, pekerjaan yang buruk lah, semua ada aja yang bisa dikomplain. Hatinya itu sulit untuk bisa bersyukur. Itulah orang yang punya kepahitan. Nah itu kan kalau kita sering dekat-dekat sama orang yang bitterness, itu bisa mencemarkan kita kalau kita membiarkan itu terjadi. Gitu. Orang yang pahit, dia susah melihat kebaikan orang lain. Dia susah menghargai orang lain dan dia susah untuk bersyukur. Kenapa? Karena bitterness itu, dia menghilangkan kemampuan kita untuk kita bisa melihat atau menikmati kehidupan. Kalau kita punya bitterness, kita nggak bisa tuh nikmatin kehidupan, kita nggak bisa berhidup berbahagia, kita nggak bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau di ayat yang awal yang kita bacakan, hidup dengan kelimpahan, bukan hanya berkat jasmani tapi damai sejahtera. Nggak bisa. Betul, karena bitterness itu mencuri hal itu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat tempo kehidupan itu cepat sekali. Bisa dirasakan nggak, waktu itu kayak bergulir tuh kayak cepet. Kayaknya awal tahun 2026 sekarang udah mulai pertengahan. Bentar lagi Desember, waktu itu cepet banget. Tempo kita rasa cepet. Orang tuh kayak terus berlari tapi kayak nggak mencapai tujuan. Seperti kayak lari di treadmill, orang seperti itu. Kalau kita lihat kehidupan di Jakarta lah, contoh yang dekat dengan kita ya. Orang pagi-pagi udah bangun. Kebanyakan ada beberapa orang yang kerja di Jakarta, mereka tinggalnya di sekitar Jakarta. Mereka bangun pagi, bisa bangun pagi jam 4, jam 5. Pergi ke kantor, sampai di kantor, kemudian pulang lagi malam. Stres di kantor, stres di kerjaan, stres di jalan juga. Gitu, dan besoknya gitu lagi. Bangun tidur lagi, ngalamin lagi seperti itu, kayak circle yang
putaran hidup yang kayak terus gitu aja. Orang jadi berada di mode survival, mode bertahan hidup doang, hanya menjalani hidup doang. 1 hari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat, gitu. Pernah nggak Bapak Ibu lihat, saya nggak tahu, ada yang pernah naik kereta, apakah ada anak angker di sini? Anak kereta. Nah, angker kita sebutannya kalau anak kereta adalah angker. Nah, ada pernah video lihat yang di kayaknya jalur green deh, Green Line. Orang sering jadi meme untuk yang Green Line ini, Rangkas Bitung kalau nggak salah. Nah itu dia jam 4 pagi itu stasiun baru buka, tapi orang tuh udah lari masuk, lari ngejar tuh tempat duduk. Bayangin, kita jam 4 kita mungkin ada yang masih tidur ya, orang tuh udah ada di stasiun, udah lari ngejar tempat duduk. Bahkan sebelum nyampe kantor pun mereka mungkin udah lelah. Gitu. Bahkan kalau pernah lihat video ada beberapa kasus kan yang orang sampai berantem rebutan tempat duduk di kereta. Biasanya tuh saya anak angker juga, saya anak kereta. Saya kerja di Kuningan, kalau dulu saya naik yang dari stasiun Tangerang sampai stasiun Sudirman Transit. Nah itu masih agak mending. Katanya yang rute Bogor, Rangkas Bitung tuh lebih parah lagi. Wah itu kalau jalur ibu-ibu ya, apalagi jalur wanita. Aduh katanya itu lebih parah dibanding yang jalur campur. Karena itu kayak harus adu-adu dengan ibu-ibu ya. Untuk bisa masuk pun kalau lagi pas jam masuk, kita harus benar-benar kayak masuk, terus kayak langsung dorong pantat untuk ke belakang supaya kita bisa masuk sampai segitunya di dalam itu. Jadi kita bayangkan bahwa orang menjalani hari-hari seperti itu, lelah, capek, orang berantem hanya untuk tempat duduk, mungkin kita lihatannya simple ya. Orang berantem tempat duduk, ngapain sih untuk tempat duduk aja orang berantem gitu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah tempat duduknya. Tapi itu adalah karena kita menjalani hidup, itu akumulasi dari kelelahan. Akumulasi dari stres kita, dari kelelahan, kekosongan kita berakumulasi, terus kita hidup seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kita sesuatu aja kita mau rebutan, kita mau hidup nyaman, kita mengejar kenyamanan kita sendiri. Makanya makin lama orang makin selfish, makin egois. Ada orang yang kadang juga kita tetap bekerja, tetap melayani Tuhan, tetap senyum gitu. Cuman mungkin orang luar, orang yang gak dekat mungkin bisa ngelihatnya oh baik-baik aja ya gitu. Tetap bekerja, tetap senyum. Tapi kadang kita sendiri kan yang tahu, kita punya bitterness gak? Kita kosong gak? Kita mengalami kelelahan gak? Jujur beberapa waktu yang lalu saya juga sama. Saya sering ngomong sama mama saya kan kerja lumayan jauh di Kuningan, setiap hari pulang pergi. Terus saya kerjanya ini tuh di bidang yang baru, melakukan hal yang baru, dengan tekanan pressure yang baru, itu bikin saya kayak capek, lelah, capek fisik, capek mental, burn out, gitu. Saya sering bilang ke mama. Cuman saya akhirnya beberapa waktu yang lalu saya bilang, Tuhan kok saya gini ya, gitu. Nggak tahu ini hanya yang saya alami atau Bapak Ibu juga pernah alami hal ini. Kayak seluruh hidup kita itu hanya balik kayak jadi rutinitas semuanya. Gitu, lelah fisik, lelah mental. Terus saya tanya, Tuhan kok gini ya? Apa Tuhan mau saya hidupnya gini aja? Tuhan mau ya udah gini aja, bertahan. Ntar kalau lagi relax baru kita bersyukur, kalau lagi ada waktu kita bersyukur sama Tuhan. Tapi ya kita tetap ngalamin hal-hal yang seperti itu. Tapi Tuhan terus jawab sama saya, dia ada dua kata doang Tuhan kasih ke saya itu saat saya bilang kayak gitu, Tuhan kasih kayak air hidup. Karena manusia itu haus. Jadi sekarang yang bisa memuaskan kita adalah air hidup. Mungkin Bapak Ibu bisa baca di depan ada pilar. Di sini dikatakan
Tuhan Yesus air hidup yang memuaskan aku. Waktu ku minum airmu, tak lagi ku haus air dunia ini. Nah, jadi itu yang Tuhan mau. Kita mau buka di Yeremia 2 ayat 13. Ya, bisa dibuka di depan, Yeremia 2 ayat 13. Ini Tuhan katakan untuk kita. Tuhan katakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku. Sumber air yang hidup. Jadi Tuhan apa? Sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Nah, Tuhan katakan sendiri bahwa dia adalah sumber air yang hidup. Tetapi kita apa? Meninggalkan dia. Kita meninggalkan sumber air yang hidup. Nah, makanya itu kita jadi lelah. Banyak jiwa yang kelelahan. Kita lihat orang gampang emosi, di jalan marah, di sosial media marah, di rumah marah-marah, dengan saudara marah-marah, di keluarga marah-marah, di tempat kerjaan marah-marah. Karena banyak jiwa yang kelelahan, tertekan, secara dia gak sadar. Dan dunia mengajarkan ke kita cuman, ayo lari lebih cepat, ayo kejar lagi, ayo lebih sukses lagi, ayo kerja lagi. Itu yang dunia ajarkan kan. Tetapi berbeda sama Tuhan. Tuhan gak ngomong ke kita, larilah lebih cepat. Tuhan gak ngomong gitu. Tuhan gak ngomong ke kita lari lebih cepat, kerja lebih cepat. Tapi yang Tuhan ngomong apa? Datanglah kepadaku. Tuhan cuma ngomong, datanglah kepadaku. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita. Datang jiwa yang berbeban berat, Tuhan cuma mau datang. Gitu. Kita mungkin tubuh manusia kita bisa istirahat tidur. Secara jasmani kita bisa istirahat tidur. Tetapi ada kelelahan batin yang mungkin gak bisa dipulihkan hanya dengan kita liburan. Kita bilang healing. Ya healing, jalan-jalan kita perlu melihat dunia luar. Tetapi kalau kita punya kelelahan batin, healing itu gak akan bisa menyembuhkan kita. Healing itu gak akan bisa memulihkan kita. Ada kekosongan yang gak bisa diisi cuma dengan harta. Gitu. Karena jiwa kita itu diciptakan untuk terpuaskannya bukan hanya dunia. Dunia gak bisa memuaskan kita. Jiwa kita diciptakan bukan untuk dipuaskan oleh dunia, tetapi apa oleh Tuhan. Seperti ayat, kita balik lagi ke ayat yang tadi. Tuhan katakan, mereka di Yeremia 2 ayat 13, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam bocor yang tidak dapat menahan air. Ini artinya dalam sekali. Orang-orang sekarang kan yang kepahitan, yang bitterness, mereka haus. Haus apa sih mereka? Haus akan kasih. Mereka haus akan penerimaan. Mereka haus akan validasi. Tetapi saat Tuhan bilang, aku air hidup. Tapi apa? Kita meninggalkan air hidup. Kita bikin, di sini dikatakan, kita bikin kolam kita sendiri. Tapi kolam itu bocor, tidak dapat menahan air. Bagi beberapa orang mungkin kolam itu dapat berbentuk mimpi-mimpi dia, keinginan dia, penerimaan kasih, pekerjaan, kesuksesan, ambisi, harta. Bagi sebagian orang mungkin itu kolam-kolamnya itu. Dia menciptakan kolam-kolam sendiri. Kita secara gak sadar kita ciptakan kolam ini dan berharap bahwa kolam ini bisa memuaskan kita. Tapi Tuhan katakan apa? Kolamnya bocor. Bocor kolamnya. Kolamnya itu tidak dapat
menahan air. Jadi kita minum sedikit bocor, nggak puas. Minum 1 gelas, ntar haus lagi. Ya kan? Nah, Tuhan katakan di Yohanes 4 mengenai air hidup saat Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Nah, perempuan ini kan datang mau ambil air. Tapi sebenarnya dia secara batinnya ini dia juga haus. Perempuan Samaria ini haus akan kasih, dia banyak luka, banyak bitterness gitu. Makanya Tuhan katakan ke dia bahwa barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Makanya itu saya bilang, jiwa manusia tidak diciptakan untuk dipuaskan oleh dunia. Kita diciptakan untuk Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita. Air hidup itu apa sih? Air hidup, air ilahi yang hidup, air yang mengalir. Dia bukan air genangan, air hidup dia airnya yang mengalir. Air hidup adalah Tuhan sendiri. Dia yang akan memuaskan, memulihkan kita, yang menghapuskan semua kepahitan kita dan membuat hidup kita manis. Saat hidup kita manis, cara pandang kita berubah. Kita akan melihat diri kita sendiri berubah, bahwa saya ini manusia yang berharga bagi Tuhan. Dan saya mau menjalani hidup yang berbahagia. Saat kita memandang orang lain pun akan berbeda. Saat orang, mungkin kalau dulu kita saat disentil hari itu kita gampang ngegas. Tetapi saat Tuhan udah ngubahin, kita udah tangkap air hidup itu, kita mungkin gak reaktif lagi. Kadang-kadang kita cuman kayak, sebenarnya kalau kita punya masalah terus kita udah selesain masalah ya, kita lihat lagi flashback ke belakang, kadang kan kita bisa tersenyum sendiri. Kenapa sih? Karena hanya masalah kecil seperti itu saya bisa reaktif. Kadang kita kalau kita udah lewatin kayak ketawa sendiri ya, kok gue bisa dulu kayak gitu ya? Kok bisa reaktif kayak gitu dulu ya? Nah, Tuhan akan memulihkan. Nah, kita dengar 2 minggu yang lalu, mengenai kembali. Siapa yang masih ingat kembali? Bagaimana Tuhan mau kita kembali untuk punya cinta mula-mula. Itu kuncinya sebenarnya. Kembali ke kasih. Orang yang baru jatuh cinta, nih ya, orang yang baru jatuh cinta dia gak akan bisa ngelihat kesalahan pasangannya. Mungkin dia salah tapi dia bisa terima, cinta gue lebih besar dari kesalahan dia. Ya kan? Kalau lagi masih jatuh cinta awal-awal, tapi kalau seiring berjalannya waktu kita biarin kemarahan kita, mungkin kita gak suka tapi kita pendem. Kita marah, kita pendem. Terus-terusan kayak gitu. Akhirnya udah bukan cinta mula-mula. Makanya kenapa pasangan itu bisa gampang berantem hal-hal kecil seperti itu. Karena mereka pendem. Mungkin yang awalnya bitterness, saya bilang akar yang pelan-pelan itu akhirnya mengikat, berakar. Itu yang membuat akhirnya pasangan, orang tua, anak gampang bertikai, gampang berantem. Tapi kalau kita balik lagi ke cinta mula-mula, kita jatuh cinta. Hidupnya bukan lagi survival mode, happy mode, falling in love mode. Gitu. Mungkin kita bisa kesal sama pasangan, tapi kita gak pelihara. Kita ngomongin, gak kita pelihara, kita gak biarin itu jadi kepahitan yang mengakar. Nah, jadi kita buka di Ayub 7 ayat 11. Kita mau tahu gimana sih kita bisa keluar, sembuh dari bitterness ini. Yang pertama yang seperti saya bilang, kembali ke kasih mula-mula. Terima air hidup dan jangan bikin kolam kita sendiri. Kemudian kita buka di Ayub 7 ayat 11. Di sini Ayub dia berbicara kepada Tuhan. Dia mengakui lukanya itu, dia bilang kayak, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku.
ada juga terjemahan lain berkata bahwa mengeluh dalam kepahitan hatiku. Gimana kita mau sembuh? Pertama, kita harus ngakuin. Kita harus buka luka itu. Luka yang gak pernah dibuka, dia gak akan pernah sembuh. Di sini Ayub bilang, aku berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Dia ngakuin ke Tuhan. Kalau di sini ada saudara yang lelah, yang burn out, cukup bilang sama Tuhan, jangan pura-pura kuat. Orang yang pura-pura kuat, orang yang menahan amarah, itu lama-lama capek. Kalau kita selalu berpura-pura kuat, selalu menahan diri, itu akan capek. Jadi kita harus akuin di hadapan Tuhan, Tuhan, saya ini lelah Tuhan. Saya burn out. Saya banyak kepahitan, kok saya kesel, saya punya kekesalan ini, saya punya dendam. Saya saat ngelihat orang itu tuh kok saya bisa kesel ya walaupun dia gak berbuat apa-apa. Akuin itu di hadapan Tuhan. Di persekutuan kita juga bisa buka itu. Kita punya, Tuhan kasih wadah, kita punya saudara-saudara seiman atau keluarga juga. Kita buka, kenapa? Kalau kita pendam kita gak akan pernah bisa pulih. Kita ungkapkan, kita bilang, apapun yang terjadi. Kadang kita kan nggak tahu sebenarnya kita punya bitterness apa enggak, tanpa kita sadari. Tapi saat kita bicara, kita sharing, kita buka semua tentang hidup kita dan perasaan kita, mungkin Tuhan kasih karunia-karunia atau Tuhan kasih bukakan sendiri itu ke hati kita bahwa apa sih sebenarnya ada dalam batin kita, setan apa sih yang ada dalam batin kita. Gitu, sama seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, yang dia lakukan apa? Dia jamah jubah Tuhan, dia pulih. Tuhan juga mau sama. Gitu, Tuhan mau kita jangan nyaman dengan kelelahan kita jangan nyaman dengan kepahitan kita harus reaktif mau. Tuhan gue gak mau. Gitu. Tuhan gue gak mau. Seperti yang Tuhan katakan bahwa Tuhan mau saya hidup dalam kelimpahan. Saya gak mau hidup dengan kesedihan, saya gak mau hidup dengan kekecewaan, saya mau hidup dengan kelimpahan. Kita harus reaktif Tuhan, kita bilang Tuhan saya gak mau. Saya mau jamah jubah Tuhan. Kita mau bergerak, kita mau jamah jubah Tuhan, kita mau akuin semuanya itu. Dan Tuhan akan menyembuhkan. Saat air hidup ada dalam kita mengalir, kita akan dipuaskan. Cuman mungkin kita gak tahu caranya gimana sih Tuhan. Di ayat yang pertama Tuhan cuma bilang yang mengenai akar yang pahit, janganlah jauh dari kasih karuniaku. Dan Tuhan mau kita hanya menerima anugerah Tuhan. Menerima cinta itu. Minum, Tuhan hanya kasih. Nih gue udah kasih minum nih, sama kayak Pak Ang. Kasih minum ke saya. Pak Ang kasih minum ke saya minum. Saya sambut. Tuhan cuma mau itu ke kita. Tuhan yang sodorkan ini, saya air yang hidup. Kamu mau terima gak? Kamu mau minum gak? Kamu mau minum aku gak? Kamu mau makan aku gak? Cukup itu aja sih. Cukup terima. Gak usah pikir panjang-panjang, gak usah pikir caranya gimana Tuhan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, gimana Tuhan. Karena kalau kita pikirin lagi kita juga jadi stres sendiri, akhirnya jadi malah tambah lelah. Cukup terima, Tuhan tuh gampang. Cukup terima, cukup minum dan nikmati. Tuhan yang akan ngubahin. Tanpa mungkin kita sadari, kok dulu saya gampang marah, kok sekarang saya lebih gak reaktif. Kok dulu kata-kata yang keluar dari mulut saya kok kata-kata yang negatif. Tapi kok saya udah kayaknya gak mau lagi yang ngeluarin kata negatif itu. Dulu saya kurang bisa menghargai orang, dulu saya gak bisa bersyukur. Tapi sekarang kok saya ngelihat kehidupan saya kok indah ya Tuhan. Saya mau nangkep bahwa kita hidup dalam kelimpahan, saya mau ajak saudara-saudara untuk reaktif ke Tuhan. Bilang, Tuhan saya mau tangkap itu. Saya gak mau hidup gini-gini aja. Saya mau menghidupi kehidupan yang Tuhan inginin saya hidupin.
Karena saya berharga di mata Tuhan. Hidup kita terlalu berharga untuk terus hidup dalam kepahitan. Hidup kita terus terlalu berharga untuk kita hidup dalam kelelahan. Amin, saudara. Saya undang WL Singer, pemusik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Kita mau datang ke Tuhan, kita mau minum air hidupnya Tuhan. Karena yang Tuhan mau hanya apa? Datanglah kepadaku, minumlah airku. Katakan ke Tuhan, Tuhan saya rindu akan Kau Tuhan. Hadirat-Mu dan kasih-Mu yang dapat memuaskan hatiku Tuhan. Dunia tidak akan pernah mampu untuk memuaskan saya Tuhan. Hapuskan air mataku, hanya Engkau saja Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir Tuhan. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Nyanyikan ini sebagai kerinduan hatimu untuk Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus ya Tuhan, biarlah air hidupmu mengalir dalam hati kami Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Kau yang memuaskan kami Tuhan. Di hidupku, katakan mengalir Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mengalir Roh Kudus. Mengalirlah, kuasa Roh Kudus
mengalirlah Tuhan. Biarlah air hidup-Mu Tuhan yang menyejukkan kami Tuhan. Biarlah air hidup-Mu yang memuaskan kekeringan, kehausan kami Tuhan. Saat kami haus akan kasih sayang, saat kami haus akan penerimaan diri Tuhan, itu semua hanyalah semu belaka Tuhan. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya cinta-Mu, hanya air hidup-Mu, hanya Engkau sendiri saja Tuhan yang bisa memulihkan kami Tuhan. Kami bosan hidup dengan penuh kepahitan. Kami bosan hidup penuh dengan kelelahan, burn out Tuhan, dengan tekanan hidup ini Tuhan. Dengan semua keinginan-keinginan dunia ini Tuhan. Kami lelah untuk berlari Tuhan. Kami lelah untuk terus berjalan mengejar semua validasi semua dunia ini Tuhan. Tuhan, Engkau tidak ingin kami lari lebih cepat. Engkau tidak ingin kami berjalan terus Tuhan. Engkau hanya bilang ke kami Tuhan, datanglah kepadaku. Datanglah kamu hai yang berbeban berat, engkau yang letih lesu. Engkau datang, aku akan memberikan kelegaan. Air hidupku yang akan memulihkan engkau. Air hidupku yang akan menyejukkan, menyegarkan, memuaskan semua dahaga batin jiwamu. Kami bersyukur Tuhan, Kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau tangkap itu Tuhan. Kami mau minum itu air hidup-Mu Tuhan. Kamu mau minum, kami mau makan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hidup yang Tuhan mau. Hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang berbahagia. Bukan hanya bertahan hidup, tapi kami bisa menikmati Engkau, menikmati hidup ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan pulang Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk ya. Berikan tepuk tangan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Ada 2 pengumuman. Mohon maaf ya, jangan pulang dulu, duduk dulu dengan tenang. Kita mendengarkan pengumuman. Silakan pengumumannya ditampilin. Ya, yang pertama hari Selasa tanggal 26 Mei ya. Jadi Selasa ini Minggu, Senin, Selasa, jangan lupa jam 19 kita ada persekutuan di rumahnya Pak Abednego ya. Ada yang tahu? Ada yang nggak tahu rumahnya Pak Abed? Gampang ya, ini depan, nih hook yang sebelah sana. Nah, ada gitu, jangan lurus aja. Kalau yang nggak tahu ya, gampang. Jangan lupa jam 19 ya. Pengumuman yang kedua, ya ini hari Jumat tanggal 29. Jadi Jumat ini tanggal 29 sama jam 19 ya ada Youth Fellowship. Ya, jadi ini anak-anak youth, anak-anak muda, yang muda ya berkumpul di sini. Tuhan juga cinta semua anak-anak ya, kecil, youth. Ya Tuhan cinta, Tuhan mau buka semuanya, Tuhan mau bongkar kita, Tuhan mau beresin kita. Ya, kita sambut air kehidupan itu. Oke, selamat hari Minggu, selamat berbahagia, selamat minum air kehidupan. Sampai ketemu lagi hari Selasa tanggal 26. Sampai ketemu, sampai pulang. Terima kasih. Sekarang pulang beneran. Oke, God bless you, Tuhan memberkatin.